Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Dimas. Perkenalkan nama saya Anwar Rizal Akmal dari KM 44 MD03. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul penggunaan modul dalam Project Event Fragrance oleh tim Product Innovation and Development. Next. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Paragon Technology and Innovation. Jadi PT Paragon Technology and Innovation adalah sebuah perusahaan yang berdiri pertama kali pada tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu. Lalu kemudian PT Pusaka Tradisi Ibu ini meluncing sebuah brand pertama mereka yang diberi nama Putri. Lalu setelah mengalami banyaknya proses atau krisis-krisis, kemudian Paragon berubah atau Paragon telah bertransformasi sebagai perusahaan kecantikan Indonesia nomor satu dengan tujuan menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi seperti namanya yang sudah diganti, yaitu PT Paragon Technology and Innovation. Next. Oke, alasan saya memilih Paragon sebagai tempat magang saya yang pertama tentunya sesuai minat saya dan penjurusan saya. Saya memiliki minat di bidang industri kreatif khususnya sebagai social media officer. Juga di sana saya eh, berperan atau memasuki posisi sebagai social media intern yang tentunya cukup berkaitan dengan penjurusan yang saya ambil. Kedua juga untuk memenuhi SKS saya atau SKS pembelajaran di semester 6 kemarin. Lalu juga yang ketiga adalah saya berpikir bahwa Paragon merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia di bidang kosmetik. Lalu yang keempat merupakan tantangan baru bagi saya, yaitu saya belum pernah mendesain eh, desain-desain yang berkaitan tentang kosmetik. Jadi ini merupakan sebuah tantangan baru bagi saya. Next. Oke, kegiatan selama berada di PT Paragon ini, secara garis besar ada 4. Yang pertama tentunya memvisualisasikan materi pembelajaran. Jadi saya memvisualisasikan materi pembelajaran untuk sebuah event berupa modul pembelajaran yang dipegang oleh Departemen Product Marketing and Testing. Lalu yang kedua, tentunya ada desain konten Instagram seperti namanya social media intern. Jadi saya bertugas untuk mendesain cover reels dan juga konten-konten untuk akun Instagram @myskinfirst. Lalu yang ketiga adalah dokumentasi acara. Seperti yang sudah dijabarkan tadi, Departemen Product Learning and Testing ini memiliki beberapa event yang tentunya harus didokumentasikan. Lalu yang terakhir, selain pekerjaan yang berkaitan dengan sebagai social media officer atau social media intern, saya juga di sana diajarkan untuk dapat menganalisis dan membenchmark lalu mengevaluasi produk-produk yang produk-produk kompetitor di luar sana. Next. Oke, di sana saya melihat ada 2 fenomena, yaitu yang pertama adalah tingkat kesadaran perawatan diri. Maksudnya adalah jadi Departemen Product Learning and Testing ini memiliki sebuah project yang diberi nama Project Skin First. Pada Project Skin First ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran dari Paragonian, yaitu karyawan-karyawan Paragon, tentang perawatan diri mereka. Lalu juga adanya event pembelajaran yang rutin diikuti oleh Paragonian yang diselenggarakan oleh PT atau yang diselenggarakan oleh Departemen Product Learning and Testing. Next. Oke, ada 2 kajian pustaka yang terkait dengan laporan penelitian saya ini, laporan magang saya. Yang pertama adalah komunikasi visual. Jadi menurut Edi-Virus, komunikasi yang menggunakan bahasa visual di mana unsur dasar bahasa visual yang menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dipakai untuk dapat menyampaikan arti, makna, atau pesan. Lalu yang kedua, yaitu desain grafis. Jadi menurut Sitepu tahun 2005,
mengatakan untuk dapat menyampaikan komunikasi visual dengan baik, diperlukan unsur desain grafis yang baik juga. Kemudian, menurut Fadila dan Erdansyah, tahun 2023, unsur desain grafis terdiri dari kesederhanaan, keseimbangan, kesatuan, penekanan, dan irama. Lalu apa sih yang dilakukan setelah saya menemukan dua fenomena tadi, yaitu fenomena tentang project skin first, juga ada event-event pembelajaran. Dari dua fenomena tadi, yaitu untuk meningkatkan tingkat kesadaran perawatan diri juga penyelenggaraan event pembelajaran rutin, maka dibutuhkan sebuah modul pembelajaran untuk menopang materi yang diberikan. Juga untuk dapat menarik perhatian para gunian untuk dapat belajar atau lebih mengerti tentang materi yang akan diberikan. Yang kedua, modul yang diberikan kepada para peserta nanti didesain sedemikian rupa dengan memperhatikan unsur-unsur desain grafis yang sudah saya jabarkan tadi di kajian pustaka, hingga penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pengertian komunikasi visual. Oke, next. Oke, tentunya saya dalam program magang ini pun mendapatkan beberapa manfaat pribadi yang saya dapatkan. Oke, yang pertama adalah relasi yang baik. Jadi, menurut saya, relasi yang saya dapatkan di PT Paragon ini sudah akan menjadi relasi yang dapat membantu saya di kemudian harinya. Lalu juga yang kedua, mendapatkan insight baru, yaitu seperti yang sudah saya jabarkan di awal, bahwa merupakan sebuah tantangan baru bagi saya untuk dapat mendesain di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kecantikan. Jadi itu dapat menambah insight baru saya tentang desain-desain di sana. Lalu yang terakhir adalah experience bekerja di perusahaan besar. Seperti yang sudah saya jabarkan juga, Paragon merupakan sebuah perusahaan yang besar, perusahaan kecantikan terbesar di Indonesia yang dapat bertahan dari berbagai macam krisis yang ada yang menghantam di Paragon itu sendiri. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.